Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan suara dulu Pak. Ya, suaranya diaktifkan anak-anak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi banyak kenikmatan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut beliau. Amin Allahumma amin. Anak Ustadz nampakkan dulu wajahnya semua. Nanti kalau nggak nampak wajahnya, yang nampak wajahnya saja yang Ustadz absensi nanti. Jangan ada yang sambil tidur, semua duduk. Nanti kalau mau tidur setelah daring ini, setelah Zoom baru boleh tidur. Dan duduk aja duduk. Wajahnya baru berapa orang ini? Cuma 3 orang yang nampak wajahnya. Nanti kalau nggak nampak wajahnya, Ustadz tidak menghitung hadir ya. Ayo semua nampakkan wajahnya. Untuk kedepannya Ustadz akan melihat siapa yang rajin via Zoom ya, via Zoom seperti ini. Kalau dia rajin via Zoom nanti Ustadz berikan nilai ya. Kalaupun dia tidak lulus nilai ujiannya, maka nanti Ustadz naikkan nilainya. Misalkan nilainya 50, udah Ustadz luluskan aja itu nanti. Ustadz tambahin nilainya dari Zoom seperti ini. Tapi kalau dia tidak rajin Zoom, ya tidak nampak wajahnya di sini di Zoom ini, dia nilainya bagus ujiannya, nanti Ustaz kurangi juga nanti nilainya, karena ujian kan bisa aja nyontek-nyontek, ya kan? Nggak tahu Ustaz. Jadi Ustaz melihat kerajinan antum di sini yang paling tinggi nilainya. Anak Ustadz semangat nggak belajar pada hari ini? Coba aktifkan suaranya. Semangat. Semangat, tapi hanya 10% gitu ya. Jadi virus corona yang ada saat ini yang membuat kacau semua sistem ya. Sistemnya jadi tidak bagus berjalan, sistem pendidikan, sistem perekonomian, sistem perdagangan, sistem perjalanan mau ke luar negeri, semua rusak oleh virus corona ini. Virus corona ini Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan sebagai ujian untuk kita. Kita nggak bisa menghindari takdir yang Allah berikan. Jadi virus corona ini merupakan takdir yang Allah
sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Oh, tahun 2019 sampai 2020, 2021 masih ada virus corona. Udah Allah tetapkan, nggak bisa dihindari itu. Dan seandainya di Lauhul Mahfuz itu sudah Allah buat virus corona ini sampai setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan tidak bisa dihindari. Kalau memang seperti itu, tapi kita tidak tahu kan. Tapi kalau seandainya memang itu terjadi, harus diterima. Kita hidup ini memang harus menjalani apa kemauan Allah, kemauan Tuhan kita. Antum pinginnya misalkan, aku nanti pingin kuliah sampai S3, sampai profesor, pingin mobil 5, pingin rumah ada kolam renangnya, pingin punya pesawat pribadi, itu keinginan antum, ya, keinginan kita seperti itu. Tapi kalau Allah pingin enggak, aku pingin hambaku ini, satu ini si fulan ini rumahnya ngontrak aja, enggak punya kereta, naik sepeda aja dia. Aku pingin si Teku Farhan ini enggak punya mobil. Aku pingin si Ammar Rajan ini, Allah berkata seperti itu, pinginnya dia udah kuliahnya sampai S1 aja. Ya udah, Allah tetapkan seperti itu, nggak bisa menghindari. Aku pingin hamba-hambaku ini si Rasid, Rendra, Aidil, Ihsan, Halim sekolahnya di Ulunuha. Padahal antum nggak pingin di Ulunuha, tapi Allah udah takdirkan seperti ini. Terima, harus terima. Mungkin banyak dari antum di sini atau ada ya, adalah nggak banyak yang nggak pingin sekolah di Ulunuha, tapi Allah sudah takdirkan antum sekolah di sini, terima. Enak nggak enak, suka nggak suka, terima. Karena udah takdir Allah yang membuat antum sekolah di sini. Peraturannya kok nggak enak ya, ya terima juga. Ya, harus terima. Ini Ustadz Ihsan ini nggak enak ngomongnya, kayak gini, ya terima juga, ya kan? Gak enak Ustadz Ihsan ngajar, ya udah terima juga. Ya kan Ihsan? Ihsan Helm Nelson, aktifkan dulu suaranya. Ya kan Ihsan? Enak gak enak terima juga kan? Biasa aja ya? Oh biasa aja. Ya seperti itu, biar antum paham tentang takdir Allah. Ya, gak bisa kita menolak takdir Allah itu. Kematian, ya, umur, rezeki, jodoh, penyakit, ya, sudah Allah tetapkan sama kita. Umur antum sampai umur berapa? Misalkan cuma sampai umur 20 tahun, misalkan sampai 30 tahun, atau sampai 100 tahun, udah Allah tetapkan itu, nggak bisa antum hindari. Ya, sudah seperti itu. Jadi harus terima. Seperti ini pun proses pembelajaran seperti ini ya sudah ditetapkan Allah seperti ini. Ya, nggak bisa kita, nggak mungkin kita demo kan, gubsu kan. Antum mau demo gubsu, berantem nanti sama Pak Polisi juga, ya. Mungkin di sini ada orang tuanya polisi, orang tuanya Pak yang awal kita demo, ya kan, berantemlah sama orang tuanya, perang saudara, nggak bisa, dan dilarang itu demonstrasi kan. Udah peraturannya seperti itu. Karena virus corona itu memang betul. Mungkin antum ada ecek-eceknya Ustadz ini, mana ada virus corona gitu. Ya kalau antum nggak percaya ke rumah sakit, nggak usah pakai masker, baru bilang sama perawatnya, terus sini saya yang jaga pasien coronanya, biar saya ngasih makan, saya yang ngelap-ngelapi dia, saya yang mengepel lantainya. Berani nggak antum coba langsung ke sana ke rumah sakit? Nah, pasti nggak berani. Memang ada virus corona itu, ya. Cuma virusnya ini memang beda dari virus yang lain. Dia menyerang ke paru-paru, ya. Ke paru-paru diserang, makanya orang yang dia ada bawaan penyakit misalkan asma, sakit jantung, ya, atau sakit paru-paru TBC, ya udahlah, cepat kena dia. Cepat kena. Tapi kalau imun kita kuat, insya Allah kena pun kita itu bisa kita lawan. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, daya tahan tubuh kita ini bisa melawan. Kecuali penyakit HIV/AIDS, ya, penyakit HIV/AIDS tidak bisa dilawan oleh daya tahan tubuh kita.
Nah itu tadi ya, jadi virus corona ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun apa Teguh Farhan? Iman kepada takdir, hidupkan suaranya Farhan. Bagian daripada rukun iman. Iman rukun apa? Ya, itu rukun iman apa rukun Islam? Rukun iman. Coba rukun iman ada berapa? Ya, satu iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada ya 4. Ya 5. Ya terakhir. Iya, Masya Allah, mumtaz. Ya selanjutnya si Rashid. Ya Rashid, coba rukun iman, hidupkan suaranya Rashid. Iman kepada pertama, iman kepada ya bagus. 2, iman kepada ya 3, ya 4, ya 5. Apa tadi kelima? Kelima apa? Keenam? Kelima? Iya, Masya Allah, bagus. Pintar-pintar anak kelas 10C ini. Farel, rukun iman. Sebutkan Farel. Yuk, rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada 2, 3, 4, 5. Masya Allah, ya bagus, pintar-pintar antum semua. Jadi itu ya, ini merupakan bagian dari iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita harus terima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, takdir baik, takdir buruk. Tidak bisa kita hindari. Kita nggak bisa minta Allah ciptakan aja takdir baik kepada hamba terus. Takdir baik, makan enak, harta banyak, ya kan? Orang tuanya baik-baik, minta apa dikasih semua, sekolahnya enak, ya kan? Ya Allah minta jodoh nanti yang soleha, yang cantik, dikasih, minta rumah mewah. Nggak bisa kita minta takdir Allah seperti itu. Pasti Allah kasih takdir buruk pada kita. Misalkan saja kehilangan sendal contohnya, ke masjid pakai sandal yang bagus, eger, keluar tinggal swallow, ya terima seperti itu, ya kan? Bawa uang jajan ke sekolah 50.000 misalkan, rupanya sampai sekolah hilang, ya terima seperti itu. Terima takdir buruk dan takdir baik. Kemudian satu lagi, antum semua harus percaya bahwa Allah ciptakan ini ada maksud tertentu, ya, ada hikmah di balik semua ini. Mungkin dengan ini para umat manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sedangkan seperti ini aja, ada virus corona seperti ini, orang banyak nggak takut, ya kan? Seperti biasa aja kan? Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Contohnya saja di Aceh waktu itu. Di Aceh Ustaz pernah dengar berita, pada saat mau datang tsunami, ya, yang tsunami menghilangkan nyawa ratusan ribu orang, ya, 400.000 orang kalau nggak salah itu meninggal. Bukan 1.000 2.000 tapi ratusan ribu. Itu masih ada orang sempat mencuri sepeda motor. Karena rumahnya kan ditinggal sama yang punya. Dia sempat nyuri sepeda motor itu. Itu kalau mau datang tsunami, nyawanya dia pun di ujung tanduk, ya kan, tapi masih sempat nyuri, ya. Jadi kita pun
ada virus corona ini ya mungkin sama seperti kayak yang Ustaz ceritakan tadi. Ya biasa aja orang, mungkin ada virus corona ini itu tadi masih dana yang untuk mengobati pasien virus corona, dananya itu masih dikorupsi. Ya kan, ngeri kita nengok manusia ini. Sudah diciptakan virus corona, ya nggak takut juga. Mungkin besok kalau dibilang besok kiamat, masih ada orang yang masih nggak percaya ya kan. Biar Allah menjelaskan misalkan seperti itu kan. Besok kiamat, nggak percaya orang, ya udahlah malam ini berzina aja, dugem aja ke diskotik, nggak percaya gitu, nggak takut, memang nggak takut. Jadi kadang-kadang kita heran ya seperti itu, udah dikasih virus corona seperti ini aja yang masih nggak mau sholat seperti itu kan, padahal sudah Allah ancam kan, Allah kasih virus seperti ini, tapi ya nggak takut juga. Nah itu tadi ya, antum semua harus percaya bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus antum terima. Kita nggak bisa menghindari takdir yang Allah berikan. Nggak boleh mengeluh, misalkan kok kayak gini jadi malas belajar lah aku, malas belajar ya. Jadi kalau antum lah seandainya virus corona ini 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi masih ada, masa antum mau mengeluh aja, kan kayak seperti itu kan. Ya sama, kita sama-sama capek daring seperti ini. Tapi kalau antum mengeluh-ngeluh aja ya nggak akan merubah keadaan, malah lebih runyam ya kan. Antum tidak ikut seperti ini, nanti bisa dikeluarkan dari grup sekolah ya. Kalau tidak ikut daring bisa dikeluarkan dari grup sekolah, bisa jadi SPO, surat pemanggilan orang tua. Nanti kalau orang tua udah dipanggil ke sekolah kan jadi malu antum malu, orang tua antum malu, antum dimarahi orang tua di rumah jadinya. Ya jalani aja ya. Bahkan kita masih enak belajar seperti ini kalau di pedalaman ada siswa SD lagi nih, dia menyeberangi sungainya itu cuma tali aja, di bawahnya sungainya dalam, nggak ada papannya, cuma tali digantung gitu aja. Jadi mereka menggantung tali itu, ya kalau jatuh mati ke sungai itu, tenggelam lah, sungainya dalam. Tapi mereka arungi seperti itu setiap hari untuk belajar ke sekolah. Mereka bertaruh nyawa. Ada yang langsung menyeberang ke sungai, bajunya dibuka, dimasukkan ke plastik. Ya, mereka tidak pakai baju, hanya pakai sempak, celana dalam. Mereka menyeberangi sungai untuk ke sekolah, untuk belajar. Menempuh perjalanan sampai 5 kilo atau 4 kilometer ya, sampai 1 jam atau 2 jam perjalanan. Tapi mereka tempuh. Kita kan masih enaknya, belum bertaruh nyawa, masih bertaruh capek ya kan. Itu pun sebentar aja, jam 12 sudah selesai. Kalau bosan ya dilawan rasa bosannya itu. Nanti kan setelah belajar daring bisa refreshing, keluar rumah, main sepeda ya kan, bisa olahraga basket misalkan atau futsal. Niko, coba aktifkan suaranya Niko. Ustaz sebentar aja nih, nggak lama-lama. Tinggal terakhir aja nih ya. Niko, antum di mana nih? Di rumah? Di mana Sigli? Aceh? Oh, di Aceh. Kayak mana di Aceh? Ada juga yang kena corona? Hah? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada ya. Kemudian satu lagi tadi Ustaz sampaikan ya tentang takdir. Yang pertama, yang paling penting adalah iman kepada Allah ya, iman kepada Allah. Harus percaya antum Allah itu ada. Harus percaya. Kalau nggak percaya, antum nanti jadi malas beribadah, malas sholat, malas puasa,
nggak takut berbuat maksiat kalau antum kurang percaya dengan adanya Allah. Mungkin sekedar aja percaya Ustadz gitu, tapi dalam hati berapa persennya kan antum yang tahu. Kayak mana sih Allah itu? Di mana Allah gitu kan? Apa sih maksudnya Allah menciptakan kita di dunia? Apa memang Allah yang menciptakan kita di dunia? Antum harus pelajarin itu. Ustadz pernah kejadian ini ya, kisah nyata. Ustadz mempunyai teman, dia sudah S2 MPD sama kayak Ustadz lah, S2, dia dosen salah satu perguruan tinggi di Medan. Jadi dia orangnya malas sholat, malas beramal lah, beramal baik. Ya dia baik gitu maksudnya, tapi dia kalau ibadah wajib sholat gitu dia nggak mau, atau ngaji gitu kan nggak mau, dia malas. Aku kok malas ya sholat, kata dia. Kenapa ya malas sholat gitu. Jadi saya tanya, berapa persen kau percaya adanya Allah? Saya tanya gitu ya, dia Islam. Berapa persen kamu percaya adanya Allah? Nanti kok nggak percaya, tak bilang gitu, atau hanya sedikit percayanya? Iya katanya dia. Iya katanya dia. Dia nggak terlalu percaya adanya Allah, adanya neraka itu nggak terlalu percaya. Ya kan? Kalau udah nggak terlalu percaya, misalkan percayanya cuma 40%, 20%, malaslah ibadah. Orang nggak takut diancam neraka. Nggak apa-apa nggak sholat, orang nggak adanya neraka itu, nggak adanya Allah itu, kayak gitu ya. Malaslah kita sholat puasa. Mungkin kita hanya terpaksa aja, terpaksa sholat. Maka dari itu harus belajar tentang agama ini. 3 yang perlu diingat setiap hari, biar kita nggak malas berbuat baik. Ya, untuk apa? Dari mana saya berasal? Gitu ya. Coba antum jawab aja dalam diri antum sendiri. Dari mana saya berasal? Ya. Yang kedua, untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Untuk apa? Untuk apa? Apa untuk berantem, atau untuk berzina, atau untuk main judi, ya kan? Atau untuk melawan orang tua? Apa itu diciptakan saya di dunia itu apa gitu? Yang ketiga, kemana saya setelah meninggal? Nah, kemana saya setelah meninggal? Setelah saya mati ini kemana gitu? Atau kita berpikiran setelah mati ya udah mati, nggak ada lagi dibangkit-bangkitkan. Ya, jadi malas ibadah kita kalau seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Kita meyakinkan diri kita bahwa kita setelah meninggal kita dibangkitkan lagi. Kok bisa? Apa bisa Allah membangkitkan kita lagi? Udah mati, udah nggak ada, udah campur sama tanah. Kok bisa? Apa bisa bangkit lagi? Kayak mana gitu prosesnya? Jelas bisa sekali. Antum dulu nggak ada ya kan? Kita dulu nggak ada. Ustadz nggak ada. Ustadz ada sekarang ini. Ya kan? Ustadz dulu di mana ini? Waktu tahun 1500 lah misalkan. Ustadz di mana? Kan nggak ada. Atau 1980. Belum ada Ustadz. Nggak tahu Ustadz di mana. Tapi ada, bisa Allah menciptakan. Ya kan? Bisa Allah buat kita ada. Antum dulu kan nggak ada. Di mana coba antum dulu? Sebelum orang tua antum menikah, antum di mana? Nah, coba pelajari itu. Sebelum orang tua antum menikah, antum di mana? Nggak ada kan? Di mana coba? Tapi Allah bisa membuat kita ada. Nah, apa susahnya Allah membuat nanti kita nggak ada lagi? Gampang. Nah, seperti itu. Dibangkitkan lagi nanti kita. Nah, jadi itu harus diingat. Biar antum makin kuat tauhidnya, itu tadi diingat. Dari mana saya berasal? Untuk apa saya di bumi ini diciptakan? Dan kemana saya setelah meninggal? Nah, setelah saya nggak ada ini kemana? Terus diingat tiap hari. Jadi antum ketika ingin berbuat maksiat, meninggalkan sholat gitu kan, nanti saya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Besok tanya mati, ya kan? Mati kan pertama ditanya kan apa? Amalannya sholat kan? Nah, jadi takut kita, harus diingat itu makanya. Setelah ini saya nanti setelah mati saya dibangkitkan. Jadi nggak malas beribadah. Itu tadi. Jadi untuk apa juga sekolah? Ngapain sampai sekolah Ustaz? Sholat aja udah sholat, baca Quran, berbakti kepada orang tua gitu kan. Iya, di sini kan dipelajari juga di sekolah Ulunuha kan.
Dipelajari tentang sholat, tentang puasa, tentang amal-amalan ibadah lain, dan dipelajari juga tentang ilmu-ilmu dunia. Ya, biar apa? Antum ada bekal. Kalau ijazah SD aja cukup nggak untuk jadi orang sukses sekarang ini? Coba Amar, hidupkan suaranya. Amar Rajan. Cukup nggak Amar Rajan mendapatkan ijazah SD saat ini untuk menjadi orang sukses? Cukup nggak ijazah SD aja? Hah? Apa, Rajan? Apa? Kalau berusaha ya. Antum ada tahu berapa orang di dunia ini yang tamat SD sukses? Banyak nggak? Nah, nggak tahu, antum aja nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, bahaya. Tapi kalau orang yang sukses dia jenjang pendidikannya S3 atau profesor, ada nggak yang jadi pengangguran? Profesor S3, tukang becak? Nggak ada. Mana ada profesor tukang becak? Tapi kalau S1 adalah, bilang S1. Tapi artinya apa? Untuk ijazah SD sukses di dunia aja nggak bisa sukses di dunia SD. Ada, tapi 1000 banding 2 banding 3 orang. Yang selebihnya yang 900 sekiannya itu bisa sukses dia. Kalau ijazahnya nggak SD ya. Kebanyakan orang sukses pasti jenjangnya paling nggak SMA. Coba cek, paling tidak SMA yang sukses, yang dia nyiptakan handphone, ya, yang dia nyiptakan Cristiano Ronaldo, siapa lagi? Messi, coba tamat SD enggak, tamat SMA paling enggak. Mana tamat SD? Nyoba ke PSMS saja, nyoba PSMS mana terima ijazah SD, ijazah SMA. Nyoba ke PSMS, enggak usah ke dunia, ijazah SMA. Iya kan? Nyoba satpam Ulunuha, ijazah SD ditolak. Antum ngelamar misalkan di Wigo, Balikado, Jaya Baru, apalagi ya, satpam supermarket, ditolak kalau ijazah SD. Tapi kalau satpam perumahan iyalah, satpam perumahan yang perumahannya cuma 10 misalkan, ya ijazah SD terima, tapi tak pakai satpam lah, mana dapat pakaian satpam. Kalau ijazah SD, satpam biasa itu aja lah, jaga malam. Nah, antum kan nggak mau seperti itu kan, mengharap ijazah SD aja atau SMP, paling nggak SMA. Itu pun kalau diterima juga berat kan, karena persaingan berat. Orang sekarang melihat ijazah itu diperlukan. Nah, tapi kalau antum mau jadi ustadz, iyalah, kalau mau jadi ustadz misalkan nggak tamat SMP pun nggak apa-apa, tapi antum rajin baca buku. Rasulullah dulu nggak tamat SD, tapi kan ilmunya luar biasa kan, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Tapi mereka belajarnya gila-gilaan, berjam-jam. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap semangat ya anak-anak ustadz ya. Coba hidupin dulu suaranya. Ya, tetap semangat ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Ya, ambil baiknya, buang buruknya ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.